Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Walaupun keadaannya tetap puasa, masih tetap semangat kan mengikuti pembelajaran? Oke, masih tetap semangat. Ibu presensi terlebih dahulu ya. Anto hadir, Bambang hadir, Angel hadir, Inah hadir, Parti hadir, Parto hadir, Sulis hadir, Sumi hadir. Oke, semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, kita waktu di kelas 10, kalian waktu di kelas 10 sudah belajar mengenai larutan? Sudah ya? Belajar mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Mungkin larutan elektrolit ada apa aja jenisnya? Iya, Bambang? Oke, benar. Ada larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, hubungannya apa sih Bu dengan materi pada hari ini? Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai materi asam basa. Nah, untuk untuk materi asam basa ini terdapat di KD 3.10 di mana memahami konsep asam basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionnya di dalam larutan. Nah, tujuan pembelajaran dan indikator capaian kompetensinya nanti, siswa diharapkan mampu memahami teori asam basa. Kemudian siswa mampu membedakan mana yang asam, mana yang basa, dan menyebutkan ciri-ciri dari masing-masing asam dan basa. Kemudian siswa mampu memberikan contoh masing-masing dari asam dan basa. Nah, sebelumnya di sini Ibu sudah menuliskan ya. Jadi kita nanti hari ini akan membahas mengenai teori asam basa. Teori nanti ada Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. Kemudian ada ciri-ciri dari asam basa dan contoh dari asam dan basa. Kegiatan kita pada hari ini nanti Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai teori dari asam basa. Kemudian nanti ada tugas kelompok yang harus dikerjakan oleh kalian. Nanti mekanisme kelompoknya bagaimana akan Ibu jelaskan setelah Ibu memaparkan mengenai teori dari asam basa. Kita menuju ke teori yang pertama. Menurut Arrhenius, asam merupakan suatu senyawa yang apabila dilarutkan di dalam air atau dihidrolisis akan menghasilkan ion H+ atau hidronium. Sedangkan basa jika dihidrolisis atau dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion OH- atau yang dinamakan hidroksida. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan contoh dari asam dan basa. Untuk asam, di sini contohnya ada HCl. HCl jika dia diionkan di dalam air, maka akan menghasilkan H+ dan Cl-. Nah, karena di sini ada ion H+ atau hidronium, jadi dia merupakan asam. Kemudian untuk contoh basa di sini ada NaOH. NaOH jika diionkan akan menghasilkan ion Na+ dan OH-. Karena di sini ada hidroksida, maka dia termasuk ke dalam basa. Sampai di sini paham? Oke, paham. Kita menuju ke teori yang kedua. Teori yang kedua merupakan teori dari Bronsted-Lowry. Di mana menurut teori ini, asam merupakan suatu pendonor proton. Jadi untuk Bronsted-Lowry nanti konsepnya itu mengenai donor dan akseptor proton. Proton itu merupakan atom H atau hidrogen. Nah, untuk basa, karena tadi asamnya sudah donor, berarti basanya iya benar, akseptor. Nah, di sini Ibu mencontohkan ada reaksi dari NH3 dan HCl menghasilkan ion NH4+ dan Cl-. Kita lihat di sini, awalnya NH3 hanya ada 3, kemudian direaksikan dengan HCl menghasilkan NH4+. Bertambahkan hanya, jadi dia merupakan basa karena tadi dia menerima
H dari HCl. Kemudian HCl di sini awalnya memiliki satu H, satu hidrogen. Kemudian setelah bereaksi dia terbentuknya hanya Cl- di sini. Berarti dia kehilangan satu atom hidrogen. Maka dia disebut sebagai asam. Oke. Jadi di sini NH3 sebagai basa dan HCl-nya sebagai asam. Nah, untuk pasangan asam basa konjugasinya karena di sini NH3 sebagai basa, maka asam konjugasinya adalah NH4+. Kemudian HCl merupakan asam, maka Cl- di sini berlaku sebagai basa konjugasi. Sampai di sini sudah paham? Oke, kita lanjut ke teori yang ketiga. Ada teori Lewis. Dalam teori Lewis ini asam basa dikaitkan dengan ada atau tidaknya, punya atau tidaknya pasangan elektron bebas atau yang dinamakan biasanya PEB ya. Nah, untuk asam di sini merupakan senyawa yang tidak memiliki PEB. Sedangkan basa berarti kebalikannya, memiliki PEB. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, untuk contohnya di sini Ibu menuliskan reaksi antara BF3 dengan NH3. Jadi di sini kita harus tahu elektron valensi dari atom pusatnya itu berapa. Di sini BF3 atom pusatnya Bambang B. B itu memiliki elektron valensi berapa? 3. Nah, dia berikatan dengan F-nya berjumlah berapa? 3 kan. Jadi dia tidak memiliki pasangan elektron bebas. Nah, sedangkan NH3 atom pusatnya itu kan N. N itu elektron valensinya berapa? Elektron valensinya 5. Karena di sini hanya ada 3, berarti elektron yang dipakai untuk berikatan itu hanya 3. Karena tadi elektron valensinya 5, jadi dia masih punya 2 elektron sisa. Nah, 2 elektron sisa inilah yang dinamakan PEB. Dan untuk berikatan dengan BF3. Jadi, di sini yang berlaku sebagai asam siapa? Iya, benar. BF3. Dan yang berlaku sebagai basa adalah NH3. Oke, sampai sini sudah paham mengenai teori dari asam basa? Oke, sebenarnya sudah paham ya. Nah, untuk contoh-contoh yang lain nanti bisa dilihat di buku paket kalian masing-masing ya. Di situ sudah ada contoh-contoh dari asam basa Arrhenius, Bronsted Lowry, dan Lewis. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, Ibu akan membentuk kelompok. Kelompoknya 2 orang saja ya, karena tugas kelompoknya sangat mudah. Mau gimana kelompoknya? Milih sendiri atau gimana? Iya, Ina, bagaimana? Oke, Ina mengusulkan untuk satu kelompok, satu meja saja, Bu. Semuanya setuju? Oke, semuanya setuju. Jadi nanti Ibu akan membagikan lembar kerja. Di sini nanti ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, nanti jawabannya ditulis saja di space yang masih kosong di sini ya. Nanti kalau misal kurang kertasnya nanti bisa minta ke Ibu. Nah, nanti di sini kan nanti ada ciri-ciri asam dan basa, kemudian contoh-contohnya nanti dijawab selengkap mungkin. Dan nanti apakah ada presentasi, Bu? Mungkin presentasi ke depan nanti tidak ada ya. Tidak ada presentasi ke depan. Ayo Bambang diperhatikan dulu, ini tugasnya. Nanti ini tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Oke, fokus dulu ya. Jadi nanti presentasinya nanti di tempat duduk saja. Mungkin perwakilan 1 sampai 4 kelompok saja. Nanti satu siswa yang akan membacakan hasil dari pekerjaannya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Iya, Sumi. Waktu pengerjaannya 15 menit saja ya. Ibu rasa cukup untuk mengerjakan 4 soal. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Sudah ya. Nah, ini Ibu berikan. Bagaimana Sumi dan Ina? Ada yang ingin ditanyakan? Untuk nomor 1 boleh mau dibuat poin, mau dibuat paragraf juga boleh ya. Oke, sip. Bambang dan Sulis gimana? Ada kesulitan atau yang ingin ditanyakan? Belum ada? Oke, sip.
Ayo Parto dimasukkan dulu HP-nya. Nanti ada waktu tersendiri ya buat mainan HP. Nanti malah mengganggu teman-teman yang lain. Oke, dimasukkan dulu ya, dikerjakan dahulu. Oke, waktu 15 menit sudah selesai. Mungkin langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Ada yang mau menjawab nomor 1 mengenai ciri-ciri asam dan contoh dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Bu. Ya, silahkan Angel. Nomor 1, asam memiliki ciri-ciri rasanya masam, bersifat korosif terhadap logam tertentu, larutannya bersifat elektrolit, penghantar listrik yang baik, memiliki pH lebih kecil dari 7, dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi lakmus merah. Dan contoh asam dalam kehidupan sehari-hari adalah asam cuka, jeruk, minuman bersoda, cairan aki, vitamin C, apel, dan sengat lebah. Oke, terima kasih Angel atas jawabannya. Mungkin lanjut dulu ya untuk nomor 2, 3, dan 4. Nomor 2 dulu, silahkan. Oke, mantap. Nomor 3. Oke, nomor 4. Oke, semuanya sudah menjawab ya, sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Semuanya sudah benar ya tadi mengenai ciri-ciri asam, pH-nya kurang dari 7, bersifat korosif terhadap logam tertentu, kemudian bersifat berasanya asam. Kemudian contohnya tadi juga sudah ya, asam kuat tadi ada HCl, H2SO4, asam lemah ada CH3COH, kemudian dari basa kuat sifat atau ciri-cirinya berasa asam, berasa pahit, pH-nya lebih dari 7, membirukan lakmus merah dan lain sebagainya. Tadi juga sudah dicontohkan basa kuat, contohnya ada NaOH, KOH, kemudian basa lemah ada NH4OH dan lain sebagainya. Nah, ada yang ingin ditanyakan dahulu? Saya, Bu. Ya, silakan Angel. Tadi kan asam bersifat korosif terhadap logam tertentu. Lalu logam tertentu itu apa aja? Nah, untuk logam tertentu yang bersifat korosif terhadap asam itu contohnya ada seng, ada besi, aluminium juga bisa bersifat korosif terhadap asam. Nah, selain itu ada yang ditanyakan lagi? Ya, ada yang ditanyakan lagi, silakan Ina. Oke, Ina bertanya, kenapa HF itu termasuk asam lemah, Bu? Padahal HCl, HBr yang sama-sama golongan 7 itu bersifat asam kuat. Ada yang mau menjawab? Ya, Sulis silakan. Oke, terima kasih Sulis atas jawabannya. Sulis menjawab bahwa di dalam air tidak terhidrolisis atau terion 100% atau tidak sempurna, makanya dia termasuk ke dalam asam lemah. Iya, benar sekali jawabannya. Dan Ibu menambahkan ya bahwasanya antara atom H dan atom F itu berikatan hidrogen sangat kuat sehingga dia akan susah untuk terionisasi. Oke, semuanya sudah paham ya? Ada yang ingin tanyakan lagi? Tidak, semuanya sudah paham? Oke, kita simpulkan bareng-bareng ya. Untuk pembelajaran pada hari ini, tadi ciri-ciri asam, iya bersifat asam, pH-nya kurang dari 7, memerahkan, lakmus biru. Kemudian contohnya dalam kehidupan sehari ada jeruk, tadi ya ada sengatan lebah. Kemudian contoh asam kuat, iya asam kuat ada H2SO4, HCl, kemudian ada apa lagi? HBr. Nah benar, untuk tadi asam kuat itu contohnya dari elektrolit kuat. Kemudian dari asam lemah contohnya ya CH3COOH, H2CO3, ya dan HCOOH. Kemudian basa kuat tadi ciri-cirinya iya berasa pahit, kemudian licin terhadap kulit ya, pH-nya lebih dari 7, terus membirukan lakmus merah. Contoh dari basa kuat tadi ada iya, KOH, LiOH, kemudian NaOH. Dan untuk basa lemah, contohnya, ya NH4OH, itu sama dengan NH3 ya. Kemudian ada apa lagi? Iya, contohnya sudah benar. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai perhitungan pH dari asam dan basa. Nah, untuk tugas selanjutnya nanti silakan dikerjakan lembar kerja siswanya atau LKS-nya di halaman 12. Oke? Sekian pertemuan pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.